Renungan Minggu Palma 5 April 2020. Raja yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudariku terkasih, umat Allah, siapapun Anda yang berkenan bincang-bincang dengan saya di awal pekan suci hari Minggu Palma yang istimewa ini. Biasanya kita datang ke gereja dan siap di halaman gereja, atau ada yang siap di halaman sekolah Katolik terdekat. Ini catatan kecil saja. Pada masa kecil saya, kami semua pernah berkumpul di tanah lapang yang jaraknya dari gereja kira-kira 500 meter untuk acara pemberkatan Palma. Bahkan kami pernah diminta Bapak Camat untuk pemberkatan Palmanya di halaman kecamatan yang jaraknya juga kira-kira 500 meter. Ada lagi ini, ada seorang juragan bus terkenal yang jarak rumahnya dengan gereja kira-kira 200 meter, yang waktu itu minta tahun berikutnya pemberkatannya di garasinya. Dan permintaan itu disetujui Romo. Dan kita bersyukur semua. Dan satu hari sebelumnya para karyawannya mengosongkan garasinya. Biasanya pada hari hanya, Romo beserta para pendampingnya dengan busana nuansa merah datang dan memberkati daun-daun palma yang kita bawa. Sesudah itu kita berarak masuk gereja diiringi gegap gempitannya lagu-lagu menyambut Sang Raja Kristus. Biasanya diawali dengan lagu "Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sore, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Sesudah sampai di dalam gereja, kita semua bersama merayakan Ekaristi. Saudara-saudariku terkasih, itu semua untuk sejenak terlaksana agak istimewa. Namun kalau aku boleh berterus terang, aku sedih. Mungkin bukan hanya aku, tapi kita semua. Dalam hati saya sempat matur kepada Gusti Allah demikian. Maaf Gusti, aku tidak bisa merayakan pekan suci dengan semestinya. Kenangan akan sengsara, wafat dan kebangkitan putramu yang diperintahkan olehnya untuk dirayakan sepanjang masa sampai ia datang lagi, tidak bisa kami jalani dengan semestinya pada saat ini. Namun dengan cara yang dapat kami jalani, kami akan terus beribadah kepadamu. Entah dengan live streaming, entah misa pribadi bagi para romo, atau doa pribadi mengenang sengsara, wafat dan kebangkitan putramu. Manakala di tempat kami sinyal tidak begitu baik, atau kami kehabisan duit untuk beli kuota. Namun yang penting, semoga kami tetap beribadah kepadamu dalam doa, Ekaristi ataupun perayaan Sabda, dan selanjutnya terwujud dalam perilaku kami sehari-hari kepada sesama sebagai perwujudan iman kami, serta dalam serawung membangun persaudaraan sejati. Aku yakin Engkau tahu dan memahami situasi kami karena kasih-Mu. Matur nuwun Gusti. Dengan penuh kasih kebapaan, Gusti mungkin paring liburan demikian kira-kira. Anak-anakku, sesedih apapun kamu,
Terimalah kenyataan ini dengan hati legowo, namun tetap budidaya dan waspodo. Jangan takut, karena ketakutan itu tanda imanmu kendor. Percayalah, berkatku terus melimpah padamu. Dan percayalah juga, nantinya akan indah pada waktunya. Belajarlah kepada anakku Yesus Kristus, Raja yang lemah lembut dan rendah hati. Disanjung ya legowo, dicaci ya legowo, bahkan legowo pula menerima salib penderitaan, karena itulah jalan keselamatanmu dan kemuliaannya. Dia tidak pernah mundur maupun lokro, tak pernah patah semangat apapun sikap orang kepadanya. Tak pernah dia bungai, namun juga tidak pernah dia menggersulo dan ngenes. Jauh dari sikap tinggi hati dan tak ada kamus rendah diri. Nah, untuk itu kini dengarkan dan renungkan kisahnya. Baiklah saudara-saudariku terkasih, apa yang terjadi waktu itu menurut penuturan Injil dapatlah menjadi permenungan kita, agar kita tetap terarah kepada Gusti Allah dalam Yesus Kristus, agar nantinya benar-benar indah pada waktunya. Ketika itu banyak orang yang berziarah ke Bait Allah karena ingin merayakan Paskah Yahudi, mengenang kala Yahweh membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan penindasan Mesir. Setelah selesai urusannya di Betania, Yesus mengajak kita semua untuk ke Yerusalem. Yesus menyuruh 2 teman rasul mengambil keledai di tempat yang telah ditunjukkan olehnya. Kok keledai ya? Nah, inilah kiranya paradoks terbesar yang pernah dicatat orang. Dari satu pihak ternyata Tuhan itu berdaulat, tapi dari pihak lain dia membutuhkan sesuatu. Seorang Allah tetapi bergantung kepada sesuatu. Memiliki semua, tapi menderita kemiskinan. Itu semua adalah konsekuensi dari sabda menjadi manusia. Hidup dalam sejarah manusia dalam keterbatasan waktu dan tempat. Memang meskipun dia kaya, dia toh menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia meminjam perahu seorang nelayan untuk berkhotbah. Dia meminjam roti dan ikan dari seorang pemuda untuk mengenyangkan orang banyak. Dan kini dia meminjam seekor keledai untuk ditungganginya masuk Yerusalem. Terkadang Allah menuntut milik seseorang manusia dengan maksud hendak mengingatkan orang bahwa segala sesuatu itu adalah anugerah dari Dia. Bagi orang-orang yang mengenal Dia dan sadar bahwa semuanya adalah anugerah, sudah cukuplah mendengar Tuhan membutuhkannya. Kata-kata itu disampaikan Yesus kepada teman rasul yang diutus, supaya kalau sampai orang bertanya, kok dilepas keledai itu? Itulah jawabannya, Tuhan membutuhkannya. Keledai sudah didapat, dan Yesus menungganginya masuk kota Yerusalem. Tatkala dia mendekati kota tersebut, datanglah orang banyak berduyun-duyun menyongsong dia. Bukan hanya penduduk kota itu, tapi juga orang-orang dari tempat-tempat jauh yang datang hendak berhari raya, dan sudah barang tentu kaum Farisi. Juga para serdadu Roma yang bertanggung jawab atas keamanan hadir pula dengan segala kewaspadaannya, karena selalu ada kemungkinan timbul pemberontakan. Pada semua kesempatan yang lampau, Tuhan telah menghindari sambutan hangat dari rakyat, menolak segala sesuatu yang bersifat pameran. Bahkan pernah dia melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapa saja bahwa dia itu Kristus. Lihat Matius 16:20. Tatkala dia menghidupkan anak perempuan Yairus, dia melarang mereka dengan sangat memberitahukan hal itu kepada siapa saja. Markus 5:43.
Sesudah pernyataan kemuliaannya waktu transfigurasi, Yesus berubah wajah di puncak Gunung Tabor. Dia melarang mereka menceritakan kepada orang apa yang telah mereka saksikan sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Markus 9 ayat 8. Tatkala orang banyak mencari dia, hendak menjadikan dia raja sesudah peristiwa penggandaan roti, dia malah mengasingkan diri ke pegunungan. Yohanes 6:15. Tatkala sanak keluarganya minta supaya pergi ke Yerusalem dan membuat heran para pengunjung pesta dengan mukjizat-mukjizatnya, berkatalah dia, saatku belum tiba. Yohanes 7 ayat 6. Akan tetapi masuknya ke Yerusalem kali ini adalah demikian terbuka. Bukan main sambutan orang, yel-yel dan sorak gembira terlaksana menyambut raja pemenang. Hosana putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel, hosana di tempat tinggi. Dan Tuhan membiarkannya. Juga ketika kalayak ramai membentangkan pakaian mereka untuk alas kaki keledai yang ditunggangi Yesus, masih lagi banyak orang memotong daun zaitun dan daun palma, melambai-lambaikan kemudian menaruhnya di jalan. Kitab Wahyu melukiskan himpunan orang banyak di hadapan singgasana anak domba berdiri dengan tangkai daun palem di tangan. Wahyu 7 ayat 9. Dalam perjalanan sejarah, daun palem sering dipergunakan untuk merayakan suatu kemenangan, seperti halnya tatkala Simon dari Makabe masuk kota Yerusalem. 1 Makabe 13 ayat 51. Di sini daun palma membuktikan kemenangan Al-Masih, malahan sebelum dia dikalahkan untuk sebentar saja. Orang banyak yang mengiringi dia, makin banyaklah jadinya. Mereka berseru, terpujilah Raja yang datang dalam nama Tuhan, sejahteralah di surga dan mulialah di tempat yang tinggi. Lukas 19:38. Saking hebatnya sambutan manusia, sampai-sampai orang Farisi sendiri mengatakan, lihatlah, seluruh dunia mengikuti dia. Yohanes 12:19. Dan Tuhan membiarkannya. Bahkan ketika orang-orang Farisi minta Yesus membungkam kami yang bersorak-sorai, Farisi mengatakan, Guru, coba tenangkanlah murid-muridmu itu. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, jikalau mereka harus diam, maka batu-batu akan berteriak. Lukas 19 ayat 39-40. Segala sesuatu ini amat tidak biasa baginya. Sebelum dia mendinginkan entusiasme mereka untuk selamanya, terlebih dahulu dia hendak mengobarkan. Mengapa? Karena saatnya sudah tiba. Sudah tibalah saatnya bagi dia untuk terakhir kalinya menyatakan di depan umum siapakah dia dan hak apa saja yang ada padanya. Dia mengetahui bahwa hal itu akan membawanya ke Kalvari atau Golgota, kekenaikannya dan penegaan kerajaannya di dunia. Namun yang paling aneh adalah bahwa dia yang dipuja, disanjung sebagai raja dengan gegap gempita sorak-sorai itu menunggang keledai, lambang sampah masyarakat. Sangat jauh berbeda dengan arahan kemenangan dari raja-raja. Orang-orang tercengang akan kemuliaan raja-raja yang mengendarai kuda atau kereta kencana kemenangan berjalan di depan arahan, bahkan terkadang berjalan di atas tubuh musuh-musuh mereka yang berbaring di tanah. Dan ini kebalikannya, Putra Manusia diarak karena kemenangannya hanya dengan naik keledai. Pilatus, andai kata Pilatus itu melihat pada hari Minggu itu, pasti dia akan tertawa terbahak-bahak melihat peristiwa itu yang menggelikan itu. Seorang tokoh yang didabyang-dabyang sebagai raja,
padahal hanya menunggang seekor keledai, lambang sampah masyarakat. Namun, andai kata dia masuk dengan adat kebiasaan raja-raja dan segala kebesaran sebagai seorang pemenang, niscaya dia akan dianggap sebagai almasih politik. Cara dia masuk kota itu memperkuat pernyataannya bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Tiada sesuatu pun yang menimbulkan kesan bahwa raja yang papa ini adalah tantangan bagi sang kaisar. Dia memang bukan almasih politik, melainkan almasih rohani. Maka kemuliaan dan kuasanya ditunjukkan dalam kelemah lembutan dan kerendahan hatinya. Inilah inti renungan saat ini. Kenapa? Karena saatnya telah tiba. Saat menyatakan ketaatannya pada Bapa yang nantinya akan ditegaskan kembali di Taman Getsemani. Dan disinilah perjalanan penebusan umat manusia terlaksana. Sudah dari mulanya dia mengetahui apa yang sedang bergolak dalam hati nurani manusia, tetapi tidak pernahlah dia menyarankan bahwa penebusan jiwa manusia akan dilaksanakan dengan mercon pekik sorak yang gegap gempita. Dan pula meskipun dia itu raja, dan sekalipun dia juga diakui sebagai raja dan Tuhan oleh orang banyak itu, namun demikian dia toh mengetahui bahwa sambutan kerajaan yang kini menantikan dia adalah Kalvari. Arah-arahan itu adalah suatu pawai kemenangan, tapi dia pun telah mengetahui sepenuhnya bahwa seruan Hosana yang meriah itu sebentar lagi akan berubah menjadi salibkanlah dia, dan tangkai-tangkai daun palma akan menjadi tombak-tombak menembusi sorak gempita orang banyak itu. Dapatlah dia mendengar bisikan Yudas dan teriakan lantang karena hasutan di muka istana Pilatus. Tahta yang disorakkan orang baginya adalah salib, dan pemahkotaannya yang sebenarnya akan berupa penyaliban. Kini pakaian-pakaian dibentangkan mewah di bawah kakinya. Pada hari Jumat nanti, mereka malahan menanggalkan pakaian Yesus, satu-satunya hasil karya bundanya. Karena ketaatannya pada Bapa dan ketaatan pada misinya menyelamatkan manusia, Yesus siap menghadapinya. Dan itu akan kita lihat melalui Injil kisah sengsara yang juga akan kita dengar pada hari Minggu ini. Dari bunga rampai peristiwa yang terjadi pada awal pekan suci ini, bolehlah kita merekapnya dalam sabda Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Dan juga berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lihat Matius 11, 28, 30 dan Matius 5:5. Sikap lemah lembut akan membuat orang mampu berbela rasa. Itulah Yesus, dan itulah mestinya kita para sahabatnya. Yesus berbela rasa terhadap kelemahan manusia, dan karenanya dia kuat menahan derita. Maka kita pun juga diajak belajar tahan uji, menghadapi segala macam kemungkinan, serta siap berkorban demi kebaikan bersama. Sikap lemah lembut ini nanti akan setiap kali ditunjukkan Yesus pada saat dia membasuh kaki para rasul di hari Kamis Putih. Protes Petrus misalnya, Yesus menanggapinya dengan tenang sambil memberikan pelajaran berharga. Yohanes 13 ayat 1-10. Kala dalam perjamuan terakhir Yesus berkata bahwa akan ada yang menyerahkan dia, para rasul bertanya, termasuk Yudas pun bertanya, "Bukan aku ya Rabi?" Yesus menjawab kepada Yudas dengan lembut, "Engkau telah mengatakannya." Matius 26 ayat 25. Dan ketika Petrus menyangkal Yesus yang ketiga kalinya saat Yesus diadili, Yesus hanya melirik Petrus sejenak
yang membuat Petrus kelincutan, namun lalu keluar dan menangis dengan sedihnya karena menyesal. Lukas 22 ayat 54. Pada hari Jumat dari atas salib, malahan dia minta Bapa untuk mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Lukas 23:34. Dan akhirnya dengan lembut dia berkata kepada seorang yang disalib bersama dia yang bertobat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23:43. Orang yang lemah lembut hatinya adalah orang yang siap memahami dan menerima sesama sebagaimana adanya, agar dapat menjadi sarana kerjasama demi kebaikan bersama. Marilah kita belajar menjadi raja yang lemah lembut dan rendah hati, artinya mampu menguasai diri sendiri dan mampu berbela rasa dengan sesama siapapun, tahan uji menghadapi segala macam kemungkinan, dan tetap mengandalkan Tuhan, sumber kekuatan dan kebijaksanaan sejati. Amin. Berkah dalam.